Ada apa, Naila? Hah, pulpenku habis tintanya. Ya beli saja. Saya khawatir, ini kan masih pandemi, sebaiknya tetap di rumah saja. Apa kamu memiliki ide? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Oh ya, beli saja secara online. Bagaimana caranya? Kamu tinggal mencari dan memasang aplikasi belanja online. Oke, tunggu. Wah, sangat bermanfaat bagi berbelanja. Mudah untuk tidak keluar rumah, jadi lebih aman. Ya, teknologi sekarang membuatnya lebih mudah. Baiklah, aku akan pesan dulu, Nilam. Oke, Naila. Dari video tadi kita dapat melihat bahwasanya pada zaman dahulu kita melakukan perdagangan secara langsung. Namun dengan kemajuan teknologi akhirnya kita dapat melakukan perdagangan secara online. Kira-kira dari video tersebut terdapat fenomena apa? Kali ini bersama dengan Ibu Fiat Luriska kita akan mempelajari materi tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Menurut Solo Sumarjan, perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Selanjutnya ada pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Kingsley Davis beranggapan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Apa itu struktur? Struktur merupakan susunan, sedangkan fungsi berhubungan dengan status dan peran seseorang. Seperti di masa sekarang ini, perempuan dan laki-laki itu sama. Apabila laki-laki dapat menjadi seorang musisi, maka perempuan juga bisa menjadi musisi. Apabila laki-laki dapat menjadi dokter, maka perempuan juga bisa menjadi dokter. Setelah kita mempelajari pengertian dari perubahan sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama ada berkelanjutan, artinya tidak ada masyarakat yang berhenti mengalami perubahan. Yang kedua, imitatif atau meniru. Yang ketiga, perubahan dapat menyebabkan disorganisasi sementara. Dan yang terakhir, yaitu adanya proses timbal balik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Pertama, ada perubahan kecil dan perubahan besar. Ada perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Dan terakhir, perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Yang pertama, yaitu berubahnya komposisi penduduk. Kedua, ada penemuan-penemuan baru, dan yang terakhir adanya pertentangan atau konflik. Selain faktor internal, ternyata perubahan sosial juga dapat disebabkan faktor eksternal atau yang bersumber dari luar masyarakat. Yang pertama, yaitu lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Kedua, ada peperangan. Dan yang terakhir, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Setelah kita membahas faktor penyebab dari perubahan sosial, selanjutnya kita akan membahas faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Ada faktor pendorong. Pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem pendidikan yang maju. Sikap menghargai hasil karya orang lain. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, dan orientasi ke masa depan. Kemudian ada faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, karena kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
Selanjutnya, ada sikap masyarakat tradisional yang konservatif, lalu ada vested interest, kemudian ada prasangka atau prejudice. Dan yang terakhir, kita akan membahas materi tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial terdiri dari teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, teori siklus, dan yang terakhir ada teori perkembangan. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Semangat belajar!